Jangan cuma sekalinya datang ke masjid, speaker masjid pakai karaoke lu. Mau jadi LC syariah lu. Gue pengen nawarin lu terapi nih biar kepala lu ini nggak pusing terus. Ini terapinya namanya keramas pakai mobil pemadam. Gak cuma sakit kepala yang hilang, kepala lu juga gelinding kan. Gimana biar setan itu cepat keluar gimana? Gampang. Caranya itu setan lu kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dia nggak bisa jawab. Pas itu setan depan muka gua, langsung gua tanya tuh setan, coba kamu nyanyikan Mars Gerindra. Kagak bisa, dia langsung keluar. Kagak bisa kan? Ya karena gimana mungkin Mbak Ica bakal sakit hati kalau tiap saat akan aku bikin bahagia. Kalau tiap saat akan aku bikin bahagia. Karena kau separuhku berbagi, suka duka saling mengisi dan menyempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi, anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video prank taksi online sholawat yang sudah mulai teratur, disiplin, dan istiqomah. Wah, luar biasa. Oke teman-teman semua, ini hari pertama di bulan Ramadan dan sudah masuk, alhamdulillah kita sudah mulai puasa, malamnya tarawih, qiyamul lail. Dan alhamdulillah ini aku pengen berbagi sedikit sama teman-teman semua agar bisa mengatur dan menjadwal ibadah-ibadah kalian di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kalau nggak diatur, kalau nggak direncanakan, itu biasanya nggak jadi ibadah guys. Kayak contoh kita harus punya target-target, misalkan baca Al-Quran, tadarus, terus zikir-zikir, itu harus dijadwalkan guys. Jadi kita ibadahnya teratur selama bulan Ramadan. Alhamdulillah orang-orang yang senantiasa menghidupkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, maka nanti kata Allah, hafizahullah min Ramadan ila Ramadan, itu Allah akan menjaga dia dari Ramadan tahun ini hingga Ramadan berikutnya. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa berhasil di bulan Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang pengen punya produk-produk Gus Aldi Store, karena ini bentar lagi kita masukin lebaran. Perasaan baru pertama puasa udah ngomongin lebaran. Itu kalian bisa langsung belanja di Shopee-nya Gus Aldi Store atau bisa hubungi WA yang ada di bawah. Ini update-annya nanti setiap hari produk-produk guys. Dan juga kalian yang mau ngundang aku ke acara-acara kalian, publik akbar, pengajian, seminar, podcast, apapun, benerin mobil, benerin motor, benerin kulkas, AC bisa. Itu kalian bisa langsung WA ke nomor admin yang ada di bawah. Itu bisa minta acara di sana ya. Dan juga teman-teman semua yang pengen silaturahim bisa follow di Instagram aku di @aldi_air dan juga di TikTok @gus_albi. Yuk sama-sama kita langsung aja ke video pranknya. Tidak banyak kalam dan bacot. Oke, check it out. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya nih. Aku mau pakai jas biar lebih eksklusif, supaya kesannya taksinya mahal gitu ya, supaya dia bisa bayar 1 juta per meter. Ya, ini orangnya udah datang, kita akan langsung aja jemput. Ini kayaknya orangnya cantik banget di sini. Udah nyala, lu ada. Kita panggil aja guys ya. Ribet Pak, coba dari ini. Mbak Ica, iya silakan Mbak. Coba ke depan dulu apa Pak? Soalnya belakangnya rusak. Oh, boleh Kak? Bentar ya. Aduh, maafin nih Mbak. Silakan. Oh, maaf di depan ini. Sama ini Mbak, seat belt. Sama di taksi online aku biasanya ngajak penumpang untuk baca doa dulu kalau mau berangkat. Iya, jadi ini emang agak spesial. Masuk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai tempat nikah ya, Mbak. Berangkat ya, Mbak ya? Iya, Bu. Ini sesuai titik aja kan ya? Betul. Iya. Mbaknya ini namanya siapa, Mbak? Kalau boleh. Nama saya Ica, Mas. Ica. Ica sesuai sama ininya ya, nama di. Ya, Mbak Ica asli Karawang, Mbak Ica. Betul, Mas. Ya, emang orang-orang Karawang tuh terkenal manis-manis ya. Padahal di sini jarang ada tebu loh, banyaknya padi gitu. Aku juga pernah punya mantan, Mbak, namanya Ica juga. Oh iya. Iya. Cuma aku putusin dia soalnya orangnya sering kesurupan. Mantan aku sering kesurupan. Itu 1 jam bisa 3 setan yang masuk. Gonta ganti tuh. Ada menit pertama biasanya setan kredit dulu masuk. Terus ada setan gosip. Oh, banyak macam-macam setan. Itu ya Allah. Nama, tapi aku bingung nama kalian bisa sama gitu. Ini bener-bener namanya Ica? Iya. Atau panggilannya aja Ica? Nama panggilan. Nama panggilan. Kalau nama aslinya? Nama aslinya Dinsa. Oh, Masya Allah. Sama-sama Ica ya. Tapi kalau dia Icanya kan mantan. Kalau Ica yang ini kan masa depan. Tapi kalau dia Icanya kan mantan. Kalau Ica yang ini kan masa depan. Karena kau separuhku berbagi, suka duka saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau. Mbak Ica, kalau boleh tahu hobinya apa Mbak Ica? Masak sih, Mas. Masak? Hebat banget ini, jarang-jarang loh Mbak. Coba cewek muda zaman sekarang yang hobinya masak, biasanya scroll TikTok biasanya. Jadi bisa dong ya kalau Mbak Ica suatu waktu masakin aku kalau udah jadi suami gitu. Boleh sih, Mas. Boleh. Aduh, luar biasa ini. Tapi sejauh ini udah bisa masak apa aja Mbak Ica? Yang basic-basic aja sih, Mas. Sayur, tumis, Sayur. bikin kue sedikit-sedikit. Itu kalau diterusin Mbak, bakat-bakat masak itu bisa jadi petinju nanti. Nggak nyambung ya. Aduh. Tapi Mbak Ica beruntung loh kayak punya hobi yang ditekunin gitu kayak masak gitu. Kalau aku nih Mbak dari kecil hobinya minta-minta. Kok minta-minta, Mas? Kan mau minta Mbak jadi istri aku. Ku yakin kau bisa menjaga hatimu saat tak bersamaku. Mbak Ica, izin aku mau ngangkat telepon sebentar ya. Ini abang aku kayaknya dari tadi nelfon nih, minta diangkat. Bentar ya. Jangan kangen Mbak ya. Soalnya banyak yang kangen Mbak, numpang. Tinggal telepon sebentar, Mas cepetan teleponnya, aku udah rindu banget kan. Enggak ya, enggak kan ya. Iya. Udah aku ngarepin kangen. Bentar Mbak ya. Halo, Assalamualaikum. Abang. Apa kabar? Alhamdulillah, iyalah gitu sehat, jaga kesehatan. Ini lagi di mana ini ngomong-ngomong? Dokter hewan. Ngapain bang lu ke dokter hewan siang-siang? Mandiin bekicot muda. Dah. Segala bekicot dimandiin. Nanggung lu. Gak sekalian lu live streaming cicak gancet. Cuman banget bekicot mandiin segala. Lagian abang, lu umur udah tua lu. Sekarang udah 50 tahun kan lu. Ya Allah, itu Israel udah bidik-bidik aja lu. Hati-hati lu bentar lagi lu siap-siap. Lu banyakin duduk di pengajian. Jangan banyak hal-hal yang gak berguna dah. Apalagi yang bermomok maksiat, jangan bang. Yang umur udah 50 tahun ngeri. Biar lu wafatnya nanti husnul khotimah. Iya, jangan ini mah ya Allah, lu lidah buaya lu emut. Habis lu bibir gorengan begitu. Gak sekalian no, putri malu lu pakai cadar no. Nah, gua bener-bener bang. Oke. Nih abang, sekarang udah tahun 2025 nih. Udah banyak banget tanda-tanda kiamat bang. Lu lihat tuh Palestina,
udah bebas, udah merdeka. Ya Allah, itu tanda-tanda kiamat. Dajjal udah keluar ini kayaknya nih. Lagi ngumpet di rumah tangga RT gue nih. Beneran, percaya banget bang. Jangan ini mah nih, lu banyak pengajian. Jangan malu sekalinya datang ke masjid, speaker masjid pakai karaoke lu. Mau jadi LC syariah lu. Terus sekalian lu tahu lu kalau meninggal lu model-model begitu, lu dikutuk jadi bedak LC. Hah? Kelakuan lu bang. Iya, gue sedih banget. Tapi bang, dengar-dengar lu katanya lagi sakit kepala bang. Wah, udah pasti. Kalau sakit kepala itu biasanya karena tekanan darah biasanya. Iya, orang kalau sakit kepala bisa tekanan darahnya tinggi, dia sakit kepala. Sama ini, tekanan hidup biasanya. Lu kan melarat gitu kan, tekanan hidup lu tinggi berarti ini. Cewek aja belum nembak udah ditolak lu. Mana aja sakit hidup lu. Nah ini sekalian ini gue pengen nawarin lu terapi nih biar kepala lu ini nggak pusing terus. Ini terapinya namanya keramas pakai mobil pemadam. Bener. Gak cuma sakit kepala yang hilang, man. Kepala lu juga gelinding kan. Cuman gue lagi sakit mulut pangeran. Iya. Lagian bang, hidup mas sekarang yang normal-normal aja. Jangan kebanyakan maksiat. Lu sakit banyak begitu, banyakin maksiat. Lu lihat ya, lu ngaca nih. Hidung lu udah kayak jerawat Firaun lu. Gua kumping sekalian lu. Abang, belum lama ini ada tetangga gua, ibu-ibu, dia kesurupan bang. Pas gua selidiki ternyata dia kesurupan gara-gara keluar rumah pas maghrib-maghrib. Betul saya kan, maghrib-maghrib itu tempat pertukaran setan. Beneran bang. Dia tuh kesurupan dan galak banget bang, macam-macamin barang. Pas gua tanya tuh ya, pas gua selidiki, ternyata itu setannya minta sesajen. Dan sajennya susah bang. Dia minta dada ayam yang ada tato garuda. Gak kelakuan. Udah terus 1-2 kali naga. Itu kayaknya iblis pensiun tuh kalau gue lihat. Udah lama-lama begini, ada orang kesalahan. Dan lagi-lagi bang, gara-gara kesurupannya tuh terlalu lama, itu semua ustadz udah dipanggil bang. Dari Gus model apa aja dipanggil, ada Gus Samsudin, Gus apa aja semua dipanggil bang. Ustadz dari mulai ustadz halo jamaah sampai halo dok, ada juga ustadz semua dipanggil bang. Kagak ada yang bisa ngeluarin itu setan. Akhirnya terpaksa gua turun tangan. Ya lu tahu kan gua kan ahli sorga. Ditakutin sama setan-setan. Gua deketin, dan lu tahu nggak cara biar setan itu cepat keluar gimana? Gampang. Caranya itu setan lu kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dia nggak bisa jawab. Pas itu setan depan muka gua, langsung gua tanya tuh setan, coba kamu nyanyikan Mas Gerindra. Kagak bisa, dia langsung keluar. Kagak bisa kan, Mas Gerindra lu terhormat. Abang, ngomong-ngomong, adek kita nih yang nomor 25 si Pengki, lu masih inget gak? Iya, si Pengki katanya kemarin dapat piala bang. Itu anak emang dari kecil udah kelihatan berprestasi dia. Dia tuh dinobatkan sama bupati itu jadi Raja Sawer Cilik. Beneran bang, itu ya Allah si Pengki ya, umur 9 tahun udah jadi CS biduan koplo. Ada sakitnya gimana tuh bocah. Yaudah bang, ini telepon gak bisa lama nih. Gue masih di jalan, masih jadi taksi online. Ini hari ini ya Allah bang, penumpang banyak banget. Itu dari Gadun Melarat sampai dosen ilmu santet naik semua. Gue ngantri kemana-mana aja bang. Ini beneran. Jadi bang ya, lu sehat-sehat, jaga kesehatan lu. Jangan kebanyakan ngemilin abu gosok. Serat bang, serat. Gak bisa minum sunlight lu, biar kinclong tuh tenggorokan. Jadi bang ya, oke, ayo, assalamualaikum. Aduh, maafin lama teleponan nih. Biasa, abang aku mbak kalau udah curhat kemana aja ngomongnya. Dari tadi ya Allah, dia katanya lagi sakit kepala. Itu biasanya ya kalau orang sakit kepala gitu ada pengobatan mbak. Misalkan sakit kepala nih, itu diamputasi dari jempol kaki biasanya. Cepat sembuh biasanya, cepat mati. Ini sama di taksi online aku mbak, biasanya aku
nyanyi buat penumpang gitu satu dua lagu. Kan dari tadi sepi kan mbak, nggak ada dengerin apa ya, style musik sekalian aku nyanyi nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya aku tuh dulu penyanyi dulu. Aku pernah ikut lomba karaoke itu sama Mike Tyson mbak. Ini banyak salah ini selama ini mbak, kalau lihat dia kan pakai sarung tinju, sebenarnya itu mic. Mike Tyson itu sebenarnya penyanyi. Dia kalau nyanyi kok itu banget mbak. Pernah tuh lomba nyanyi sama aku tapi dia kalah. Ini aku mau nyanyi satu lagu nggak apa-apa ya? Ini lagu dulu kenang-kenangan aku mbak, sama mantan yang namanya Ica tadi yang kesurupan itu. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Wow, cengkok Norwegia mbak. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap, teknik Zimbabwe mbak, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah. Ya, improv milikku Beja. Mbak, ikut. Mbak Ica juga. Mbak, ikut. Ayo. Wow. Ini Mbak Ica nih nggak hafal lagu ini asli. Nggak hafal lagu ini mbak ya. Itu tadi juga ada cengkok-cengkok dari Norwegia mbak, makanya lagunya jadinya syahdu gitu kan. Sama ini kata teman-teman aku, sebenarnya aku tuh kurang cocok mbak nyanyi lagu-lagu Indonesia. Soalnya kalau mbak lihat hidung aku kan, ini hidung mancung mbak. Dari tadi pasti pas masuk langsung salah fokus ngeliat hidung aku. Ini tuh hidung udah kayak ini mbak, klakson bemo kata teman-teman. Jadi mancung, mungil, identik gitu. Ini kan teman-teman aku kurang cocok nyanyi lagu Indonesia mbak. Cocoknya lagu-lagu Arab. Karena ini hidung Arab, ya kan? Aku masih ada kerabat sama Raja Salman. Cuma bagian kakek aku namanya Raja Salmon. Jadi emang saya masuk riser dia di Pamat. Gitu mbak. Jadi aku boleh nyanyi sekali lagi ya? Ini nyanyi lagu Arab. Baik. Iya.
من نور فيه احترام فيه احترام ناداه يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن كنت تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلاق طه النور فيه احترام فيه احترام نجاه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين Alhamdulillah Beca, makasih banyak udah mau dengerin. Walaupun memang bagusan yang pertama sih mbak ya, sebelum yang tadi ya. Bagus doanya kamu. Oh, bagus dua-duanya. Beca ini baik banget tuh. Beca suka dengerin sholawat nggak di rumah? Nah, besok-besok dengerin suara aku aja mbak, udah jadi suami. Mbak Ica, udah rapi gini mau kemana? Mau janjian sama teman aja sih. Janjian sama teman. Temen tapi betul temen, bukan pacar ya. Kalau cewek tuh gitu ya, banyak apa, sering kumpul-kumpul sama teman, main teman. Ada bestie juga sih mbak? Ada. Ada ya. Tempat curhat gitu ya. Ada. Kita curhat diomongin lagi sama teman lain gitu. Bestie zaman sekarang itu udah akhir zaman. Tapi mbak Ica, kalau aku boleh saran, sebaiknya Mbak Ica tuh jangan terlalu banyak kumpul sama temen. Dan temennya jangan terlalu banyak. Karena sebanyak apapun teman Mbak Ica nanti, tetap aku yang akan jadi teman hidup. Sebanyak apapun teman Mbak Ica nanti, tetap aku yang akan jadi teman hidup. Berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau separuhku. Mbak Ica suka curhat nggak sih kalau sama temen perempuan gitu? Suka. Ya, biasanya masalah apa tuh? Banyak sih mas, kerjaan sehari-hari gitu aja. Buat ngurangin beban pikiran aja saja. Bener sih, bener. Curhat ya. Tapi curhat ke sujud itu lebih bagus. Karena sujud itu kata Nabi Muhammad berbisik ke bumi tapi nggak di langit. Sempijak banget aku ya. Tapi Mbak Ica kayaknya apa sih soal-soal sakit hati itu jangan terlalu sering diceritain Mbak. Soalnya kadang temen tuh suka ngebocorin cerita kita kan, kita dia tuh bilang kita cerita tahu-tahu satu kelas nyebar kalau sekolah gitu, itu kantor tahu semua. Tapi kayaknya kemungkinan setelah ini Mbak nggak bakalan curhat tentang sakit hati.
Ya karena gimana mungkin Mbak Ica bakal sakit hati kalau tiap saat akan aku bikin bahagia. Kalau tiap saat akan aku bikin bahagia. Karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau separuh. Mbak Ica, izin nih sebentar, aku mau minta maaf sebelumnya. Dari tadi ketika Mbak Ica masuk ke mobil yang harusnya di belakangnya jadi di depan, itu sebenarnya pintunya nggak rusak Mbak, cuma aku pengen Mbak Ica duduk di depan aja biar ngobrolnya gampang gitu, kalau di belakang kan susah. Sama ini aku mau bilang, dari tadi ketika Mbak masuk terus dengerin aku nelfon-nelfon abang aku yang aneh itu. Sebenarnya yang aneh aku apa abangnya sih? Sampai dengerin nyanyi Fala, sampai dengerin sholawat. Itu sebenarnya Mbak Ica tuh lagi dikerjain di channel YouTube aku, namanya channel Gus Aldi Mbak. Aku ini konten kreator, kalian ada kamera satu di sana satu. Nah, jadi semua aktivitas kita dari awal masuk itu direkam sama semua kamera. Dan ini aku mau minta izin ya sebelumnya, boleh nggak sih kalau nanti videonya aku tayangin di channel YouTube? Boleh. Boleh ya, baik banget nih. Kalau Mbak Ica nih harusnya nggak ditayangin, disayang-sayangin. Itu. Sama ini Mbak Ica, aku boleh minta ini nggak? Instagram? Boleh ya? Nama Instagram apa Mbak? Nama Instagramnya Denisa PSWM. Denisa, ini namanya bagus banget ya. Nanti kalau kita punya anak Mbak, namanya Denis Sumargo aja. Denisa ya. Ini Mbak ya, aku izin follow Mbak ya. Coba lihat ya. Nanti minta di love back kalau bisa. Sama ini di taksi online aku biasanya tuh kalau penumpang yang kena prank itu ada bingkisan Mbak dari aku. Ini dari channel YouTube aku, dari store aku diterima. Mudah-mudahan Mbak Ica suka, mudah-mudahan manfaat. Jangan dilihat nilainya tapi lihat kesungguhan suami yang nafkahin istri. Intinya gitu sih Mbak Ica, makasih banyak. Insyaallah. Maaf pokoknya udah banyak ngerjain hari ini. Makasih ya Mas. Ya sama-sama, itu bukan prank ya, itu beneran. Oke. Itu beneran. Mbak Ica, ini sebentar lagi mau sampai. Terima kasih banyak sudah nggak marah-marah di prank aku. Biasanya ada marah loncat gitu. Makasih banyak Pak, nanti silaturahim mudah-mudahan nyambung terus di Instagram, jadi saudara terus. Selamat puasa karena ini hari pertama. Hari pertama langsung dikerjain orang ya, langsung diuji. Jadi puasanya berkali lipat pahalanya Pak. Dan kesabarannya teruji kan. Itu nanti di depan sana aja Di depan aja. Salam buat keluarga yang nanti jadi keluarga. Terus aja begitu Mas. Di sini Mbak Ica ya? Iya di sini. Taksi online lagi udah gratis Mbak, Oh. jadi udah nggak usah bayar lagi. Wah, terima Karena kasih. memang karena sudah dikerjain gitu jadi digratiskan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. banyak Mbak Ica, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Enggak, iya. Semoga selalu Mas. Amin, amin. Amin dan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ica. Oke teman-teman, itu tadi video yang pasti bunyi-bunyi. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Ica. Ya Allah, orangnya cantik banget, baik banget, dan ramah banget. Pokoknya renyah banget kalau dia habis ngomong gitu. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa ditonton video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.